Insecurity tidak muncul seketika hanya karena satu pemantik atau satu pemicu. Ada beberapa hal yang mungkin saja bisa membuat kamu menjadi insecure. Itu adalah isu kompleks yang tumbuh secara bertahap karena berbagai faktor. Trauma masa kecil adalah salah satu penyebab terdalam dari insecurity pada diri seseorang. Ketika kamu mengalami hal-hal yang tidak kamu inginkan atau menimbulkan dampak psikologis atau dampak secara kejiwaan, menimbulkan trauma di masa kecil atau remaja, dan itu bisa membuat Anda akan merasa insecure atau merasa tidak aman ketika berada di dekat orang lain. Tragedi seperti kehilangan orang tua, menghadapi ancaman fisik atau psikis, pernah dikecewakan atau mengetahui seseorang mengingkari janji kepadanya, tentu akan meninggalkan luka dan trauma mendalam pada seorang anak. Nah, ketika kamu tidak bisa move on dan ternyata mengalami beberapa di antara yang Bang C sebutkan tadi, bisa jadi kamu akan sering merasakan yang namanya insecure atau tidak aman. Kehilangan demi kehilangan bisa membuat kamu merasa terabaikan, hingga muncul rasa takut akan ditinggalkan oleh orang yang kamu sayangi. Jika tidak ada pendampingan pasca tragedi, bisa jadi anak bisa rapuh dan kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri, bahkan orang lain. Pemikiran ini bisa terbawa hingga dewasa dan berubah menjadi insecurity. Ketika kamu akhir-akhir ini merasa insecure atau tidak aman, menjadi sangat kurang percaya diri, bisa jadi pada saat kamu anak-anak mengalami hal tersebut di atas. Cobalah ingat-ingat lagi. Jadi kalau misalnya pernah mengalami tragedi atau trauma masa kecil, atau mungkin hal-hal yang membuat kamu kecewa saat itu, dan saat ini kamu merasa insecure atau tidak aman, ya sadari saja bahwa memang saya pantas mengalaminya, karena memang ada faktor yang membuat saya harus menjadi insecure atau merasa tidak aman. Menerima itu jauh lebih baik. Menyadari kondisi kita saat ini dan ada hubungannya dengan masa lalu, itu sangat penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghadapi dan berkomitmen untuk mengatasinya. Kalau kita hanya sibuk menyalahkan masa lalu, tentu kita hanya akan terbawa dengan suasana hati yang tidak menguntungkan. Jadi sedih, khawatir dengan masa lalu, dan ini bisa jadi akan membuat kamu menyalahkan orang-orang di sekitarmu, atau justru menyalahkan tragedi, peristiwa, atau hal-hal yang pernah mengecewakan kamu di masa yang lalu. Tentu ini tidak menguntungkan, karena akan membawa kamu berada pada kondisi tidak aman, insecure di hari-harimu di masa yang akan datang. Selain itu, pengalaman pahit yang berulang kali terjadi ketika dewasa juga bisa menjadi penyebab
kamu memiliki persepsi irasional terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Ketika kamu mengalami hal-hal pahit dan itu berulang ketika dewasa, bisa jadi pikiran kamu menjadi tidak realistis lagi, seolah-olah menganggap orang di sekitarmu tidak suka, tidak peduli, tidak mengerti, atau justru menganggap orang lain di sekitar kamu itu lebih berhasil, lebih cantik, lebih kaya, lebih bahagia. Nah, tentu ini bisa juga menjadi insecure, itu menjadi jauh lebih parah kamu rasakan. Misalnya saja jika kamu mempunyai hubungan dengan seorang pacar atau teman, atau antara Anda dengan atasan Anda, tiba-tiba dibohongi. Bisa jadi kamu akan cenderung lebih defensif pada hubungan selanjutnya, sehingga meskipun pasanganmu, temanmu, atasanmu saat ini telah jujur dan setia, selalu muncul kecurigaan, selalu muncul dalam pikiran Anda bahwa orang di sekitarmu telah berbuat sesuatu yang tidak kamu inginkan dan kamu kecewa. Tentu ini akan tidak menguntungkan bagi kamu sendiri, karena kamu akan merasa bahwa orang-orang di sekitarmu akan berbohong, tidak jujur terhadap kamu. Bukannya seperti itu sangat tidak menguntungkan dirimu. Mungkin orang lain tidak akan mendapatkan keuntungan akan perasaan yang kamu rasakan, tapi kamu akan merasa dirugikan dengan kondisi seperti itu. Kondisi insecure atau tidak aman. Kenapa? Karena kamu akan terhambat untuk berhasil, terhambat untuk bisa maju ke depan, bisa berusaha mengatasi permasalahan hidupmu, bahkan mencapai cita-cita dan harapanmu. Mengetahui pemicu atau penyebab insecurity dengan hubungan itu penting bagi kesehatan. Bahkan bisa berpengaruh kepada kesehatan mentalmu atau kesehatan jiwamu. Kuncinya adalah cobalah berhenti sejenak dan menyelami pikiran. Tengok masa lalumu, baru kenali, adakah peristiwa tertentu yang masih membekas dan mengganjal di pikiranmu. Ketika kamu merasa buntu, cobalah diskusikan dengan tenang bersama teman, atasan, keluarga, atau mungkin pasangan Anda tentang insecurity yang kamu rasakan. Ada beberapa faktor risiko yang bisa saja membuat seseorang menjadi insecure. Perasaan insecure umumnya terjadi pada setiap orang, namun ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih berisiko mengalami insecure. Jadi kalau kamu mengalami satu di antaranya yang akan Bang J sebutkan, bisa jadi kamu akan lebih berisiko mengalami insecure. Yang pertama adalah gangguan mental. Yang kedua adalah kejadian traumatis. Nah, sekarang dari gangguan mental dulu. Insecure bisa menjadi tanda dan gejala dari sejumlah gangguan mental atau gangguan jiwa. Misalnya, depresi. Depresi ini merupakan gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Jika kamu dinyatakan mengalami depresi, bisa jadi sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Kemudian gangguan makan.
Gangguan makan ini merupakan gangguan perilaku terkait makan yang berlangsung terus-menerus, sehingga menyebabkan masalah kesehatan yang serius, baik fisik maupun psikososialnya. Tentu, gangguan makan ini dapat dipengaruhi kemampuan tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Berikutnya adalah gangguan kecemasan. Kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik yaitu berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Rasa cemas memang biasa dihadapi semua orang, namun rasa cemas disebut gangguan psikologis ketika rasa cemas itu menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani kegiatan produktif. Kemudian gangguan kepribadian narsistik. Narsistik adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Pengidap gangguan ini hampir selalu merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Pada beberapa kasus, orang dengan gangguan kepribadian narsistik diketahui selalu membanggakan pencapaiannya, padahal itu adalah hal yang biasa saja. Berikutnya adalah gangguan kepribadian ambang. Ini adalah kondisi kronis yang ditandai dengan ketidakstabilan suasana hati, citra diri, dan perilaku. Pengidap gangguan ini juga kesulitan dengan hubungan interpersonal, berhubungan dengan sosial dengan orang lain, menjadi sangat rentan melakui diri sendiri, dan berpotensi melakukan upaya bunuh diri. Berikutnya adalah gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian ini ditandai dengan rasa curiga dan tidak percaya pada orang lain, tentu tanpa alasan yang jelas. Penderita penyakit ini cenderung berpikir, berperilaku, dan bertindak yang tidak biasa pada orang lain. Nah, apakah Anda termasuk di antara dari yang sudah Bang saya jelaskan itu? Tentu jika dicurigai atau dirasakan ada ciri-ciri dari gangguan mental di atas, lebih baik segera memeriksakan diri ke psikiater atau ke dokter. Nah, atau mungkin ke psikolog, konsultasi. Nah, yang kedua adalah kejadian traumatis. Perasaan insecure juga cenderung terjadi pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis, seperti kegagalan dalam menjalin hubungan, kehilangan orang tersayang, pemecatan dari pekerjaan, dan penyakit tertentu. Tekanan dari orang tua juga bisa membuat seseorang menjadi insecure loh.